Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Tidak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita. Nikmat yang begitu melimpah, nikmat yang begitu banyak, nikmat yang kalau kita ingin hitung, ingin bilang berapa jumlah nikmat yang Allah berikan, niscaya tidak mampu kita untuk menghitung dan membilangnya, saking banyak yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Dan itu sudah Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, itu dalam firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kalian ingin menghitung dan membilang nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung dan membilang nikmat-nikmat tersebut. Saking banyaknya, saking melimpahnya. Dan semua nikmat-nikmat tersebut wajib untuk kita syukuri. Setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Syukur yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama itu dibangun di atas tiga rukun. Yang pertama, syukur dengan hati, al-i'tirafu bil qalb, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, rukun yang pertama dalam syukur adalah al-i'tirafu bil qalbi. Mengakui dengan hati. Mengakui dengan hati bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita atau nikmat yang kita dapatkan itu merupakan pemberian dari Allah, murni pemberian dari Allah. Tidak ada sangkut pautnya dengan hebatnya ikhtiar kita. Tidak ada sangkut pautnya dengan hebatnya usaha kita. Misalkan ketika kita diberikan nikmat berupa harta yang melimpah, maka hati kita harus meyakini bahwa harta yang kita dapatkan tersebut murni merupakan pemberian dan titipan dari Allah. Bukan karena hebatnya kita dalam bab-bab ekonomi, bukan hebatnya kita dalam hal bisnis, dalam hal memutar modal dan sebagainya. Namun murni ketika kita mendapat keuntungan dalam perniagaan kita dapatkan harta yang melimpah, maka kita harus yakin bahwa itu adalah merupakan pemberian dari Allah. Adapun usaha kita itu merupakan bentuk ikhtiar kita, formalitas dari tawakal kita kepada Allah, bukan? Maka jangan jadikan ikhtiar yang kita jadikan sebagai formalitas dari tawakal kita saat kita mencari maisha, saat kita mencari rizki, saat kita mencari penghidupan. Kemudian ikhtiar kita itu yang dijadikan sebab utama kita mendapatkan harta yang Allah karuniakan. Itu menunjukkan apa? Kesombongan. Dan itu sudah dicontohkan jauh-jauh hari oleh siapa? Oleh Qarun. Ketika dia diberikan nasihat, diberikan peringatan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat harta yang melimpah. Apa yang dikatakan oleh Qarun? Qarun berkata, "Innama utituhu min ilmin indi." Sesungguhnya harta yang aku dapatkan itu murni karena ilmu yang aku miliki. Karena pintarnya aku untuk mengolah harta. Karena pintarnya aku untuk memutar-mutar modal sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang melimpah. Ini bentuk kesombongan. Maka syukur itu dimulai dari hati. Hati kita harus yakin, mengakui bahwasanya apa yang kita dapatkan, nikmat yang kita peroleh itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, murni merupakan kebaikan dari Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, rukun yang kedua yaitu al-i'tirafu bil lisan, mengakui dengan lisan. Hati kita berkata ini, maka dibenarkan oleh lisan kita. Hati kita mengakui nikmat yang Allah berikan itu murni datang dari Allah, maka lisan kita
membenarkannya. Lisan kita mengakuinya. Ya, makanya kata para ulama, bersyukur dengan lisan itu yang pertama, yang paling utama yaitu dengan alhamdu, dengan memuji Allah. Dengan memuji Allah, misalkan dengan kalimat alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Kita memuji Allah. Kemudian yang kedua, at-tahadduts bin ni'mah. Membicarakan nikmat yang Allah berikan. Jadi kita ceritakan nikmat yang misalkan nikmat yang kita dapatkan, misalkan kita mendapatkan satu kenikmatan berupa ya kendaraan baru misalkan atau rumah baru. Maka ceritakan kepada orang di sekitar kita bahwa ini karunia dari Allah. Ini karunia dari Allah, ini hadiah dari Allah, ini titipan dari Allah. Ya. Dan saya diwajibkan untuk bersyukur dengannya. Maka tahadduts bin ni'mah itu bukan membangga-banggakan kenikmatan yang Allah berikan, bukan. Namun apa? Untuk menjelaskan, menceritakan kepada orang lain bahwa ya, apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh itu karunia dari Allah. Bukan sekali lagi karena sebab kehebatan kita. Bukan karena sebab jagonya kita nabung. Karena ini kalimat yang sering muncul, ikhwah. Ketika diceritakan, oh si fulan ini kaya raya, oh si fulan ini masya Allah bisnisnya. Kemudian muncul atau terlontar dari lisan kita, oh emang orang itu emang lulusan bisnis. S1-nya bisnis, S2-nya bisnis manajemen. Ya pantas bisnisnya juga berhasil. Nah ini apa? Ini bentuk kufur terhadap nikmat Allah dengan lisan. Karena dia tidak mengakui bahwa ya kenikmatan yang yang Allah berikan kepadanya, kenikmatan yang dia peroleh itu murni datang dari Allah. Adapun sekali lagi apa yang kita usahakan berupa mungkin teori-teori yang kita terapkan, ya, metodologi yang kita terapkan itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Bagian dari ikhtiar kita, yang ikhtiar merupakan implementasi dari tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tawakal kepada Allah diimplementasikan dengan ikhtiar, dengan usaha. Ini apa? Bersyukur dengan lisan. Kemudian yang ketiga yaitu bersyukur dengan jawarih, dengan anggota badan. Yaitu menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk mendapatkan ridha Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah. Atau menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Karena melakukan ketaatan kepada Allah itu bisa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bohong ketika seorang bersyukur kepada Allah dengan lisannya, dia katakan alhamdulillah ketika mendapatkan harta atau mendapatkan kendaraan, misalkan kendaraan baru. Dia mengatakan alhamdulillah, dia bohong ketika apa? Ketika dia gunakan kendaraannya itu untuk menuju tempat-tempat yang Allah haramkan. Ya, maka dusta lisannya. Karena anggota badan itu barometer jujur atau tidaknya lisan saat bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Dan di antara nikmat besar yang harus kita senantiasa syukuri adalah kenikmatan ketika Allah berikan kita taufik. Karena kenikmatan itu adalah kenikmatan yang paling besar. Taufik adalah kenikmatan yang paling mahal, jemaah. Benar mungkin kita nggak kebagian harta yang banyak seperti orang-orang di luar sana. Benar mungkin kita nggak seperti orang-orang yang di luar sana yang setiap bulan bosan dengan struk gajinya. Ya. Kalau kita mungkin di antara kita sebagian kita ada yang tanggal 1 gajian, tanggal 5 udah kasbon lagi. Ya. Di luar sana banyak orang yang bosan dengan struk gajian, jemaah. Kok udah dapat gaji lagi? Yang kemarin aja belum habis. Mungkin kita nggak termasuk orang-orang seperti ini dari sisi dunia. Tapi bersyukurlah ketika Allah berikan kita taufik. Bersyukurlah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk bisa bangun di pagi hari, di subuh hari, kita bangun, kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kita dapat 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Itulah nikmat besar, jemaah. Nikmat yang tidak didapatkan oleh orang-orang tersebut. Orang-orang yang di luar mungkin masih terpejam, terlelap dalam indah mimpinya, mimpi indahnya.
Nabi SAW bersabda, "Rakaatani qabla al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum salat fajar, sebelum salat subuh, yaitu salat sunnah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yakin enggak dengan hadis ini? Yakin enggak dengan hadis ini? Kalau yakin, kita akan menjadi seorang hamba yang ketika masuk di waktu pagi dalam keadaan yakin dengan rizki yang Allah berikan. Dalam keadaan seorang hamba atau menjadi seorang hamba yang sangat kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sudah yakin, dia mengawali harinya dengan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka setelah itu dia akan santai dengan apa yang ada di hadapannya. Enggak terlena, tidak tersibukkan, tidak termabukkan dengan dunia yang ada di hadapannya. Kenapa? Wong saya sudah dapat sesuatu yang lebih baik dari dunia kok. Yakin enggak dengan hadis ini? Ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka bersyukurlah ketika Allah berikan kita kemudahan untuk bisa bangun di malam hari, salat tahajud, bangun di subuh hari untuk melaksanakan salat subuh. Diberikan kemudahan untuk bisa menjaga salat 5 waktu tepat waktu. Diberikan kemudahan untuk bisa salat berjamaah. Di luar sana tidak ada yang, atau ada sebagian orang yang tidak mendapatkan itu jemaah. Mungkin dari sisi dunia dia dapatkan lebih dari kita, tapi dari sisi taufik mereka enggak mendapatkan. Padahal taufik itu lebih mahal nilainya, lebih berharga nilainya. Dan di antara taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita juga diberikan kemudahan untuk bisa belajar. Kemudahan untuk thalabul ilmi. Kemudahan untuk tafaqquh fid din, memahami agama, mempelajari agama. Mempelajari ilmu yang mana dimaksud di situ ilmunya adalah ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, ilmu agama. Maka ini adalah kenikmatan yang harus kita syukuri. Tidak semua orang mendapatkan kenikmatan taufik untuk bisa belajar agama. Dan ingat jemaah, ketika Allah berikan kita kemudahan untuk belajar menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, yakinlah bahwasanya saat itu kita diinginkan kebaikan oleh Allah. Yakinlah bahwa kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia akan difaqihkan dalam masalah agama, difahamkan dalam masalah agama. Maka itu adalah kebaikan yang Allah inginkan bagi hamba tersebut. Dan di antara kebaikan ketika Allah berikan kefaqihan dalam agama apa? Kebaikan yang Allah berikan adalah berupa kemudahan menuju surga Allah. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan menuju ilmu, meniti satu jalan menuju ilmu, menuju belajar, menuju tempat untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan berikan kemudahan baginya jalan menuju surga. Bukankah surga itulah yang kita inginkan? Bukankah surga itu yang setiap hari kita doa kepada Allah untuk meminta hal tersebut? Bukankah surga itulah tujuan kita hidup di dunia? Maka dengan itu jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, sangat pantas bagi kita untuk senantiasa bersyukur ketika Allah berikan kemudahan kita untuk belajar, apalagi di malam ini. Apalagi di malam ini. Yang mana sebagian besar manusia di luar sana sedang berlomba-lomba rebutan untuk beli jagung bakar. Dan saya baru sadar tadi ketika berangkat ke sini, saya lihat kok kayak orang lagi cari bukaan gitu ya, cari iftar gitu, banyak sekali orang di luar. Tapi tujuannya satu, cari jagung sama arang sama singkong. Baru saya lihat di jam, tanggal 31 ternyata. Nah, Allah berikan taufik kepada kita jemaah. Di luar sana mereka cari jagung, kita di sini cari ilmu, cari ridha Allah. Cari ridha Allah.
Pantas gak lisan kita bersyukur dengan itu? Sangat pantas sekali jemaah. Sangat pantas sekali kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sifat orang-orang soleh. Itulah sifat orang yang beriman. Bahkan itulah sifat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa bersyukur. Beliau senantiasa bersyukur. Ya. Syukurnya dengan apa? Sekali lagi apa? Syukurnya dengan ketaatan, dengan ibadah. Makanya suatu hari ibunda kita Aisyah bersedih, terenyuh hatinya ketika melihat Nabi SAW sholatnya begitu luar biasa. Hatta tawarat qadamah, sampai bengkak kakinya, sampai pecah-pecah kakinya. Maka Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, kok bisa ibadah antum seperti itu? Ibadah Anda seperti itu?" Ya, faqad ghafarallahu laka min dzambika ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Padahal dosa-dosamu yang telah lalu, dosa-dosamu yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Kok ibadahnya sampai segitunya? Apa yang Nabi SAW jawab? Apakah Nabi bilang, "Oh iya kan saya Nabi," gitu. Begitu? Enggak. Kan saya orang soleh. Enggak begitu. Nabi SAW bersabda, "Afala akuna abdan syakur." Bukankah sangat patut bagiku untuk menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur. Syukurnya Nabi, lihat jamaah, ketika beliau diberikan anugerah besar, risalah kenabian, diberikan anugerah besar, banyaknya orang yang mengikuti petunjuk beliau. Dia beri anugerah besar sebagai nabi terakhir, pemimpin para nabi, penghulu para nabi, bahkan penghulunya manusia. Ana sayyidu ibni Adam wala fakhar, kata Nabi. Saya adalah penghulunya manusia, pemimpinnya para manusia di hari kiamat nanti. Tapi saya enggak sombong, kata Nabi. Karunia besar jemaah. Gimana syukurnya beliau? Ibadah. Gimana syukurnya beliau? Memperpanjang sholatnya, taat kepada Allah. Ini bentuk atau sifat dari Nabi SAW, orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita untuk senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, karena begitu banyak limpahan nikmat yang umum yang Allah berikan, dan juga limpahan nikmat yang khusus berupa hidayah dan taufik yang Allah limpahkan hanya kepada orang-orang pilihan saja. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang Allah pilih mendapatkan taufik dan senantiasa dijaga oleh Allah dengan taufiknya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ana beberapa waktu lalu diminta oleh Ustaz kita, Ustaz Burhan, dan juga teman-teman di pengurus untuk membacakan sebuah kitab yang berjudul Riyadhus Shalihin. Kitab yang ditulis oleh salah satu ulama besar, ulama kenamaan, ulama yang fenomenal, ulama yang pasti dikenal oleh hampir setiap kaum muslimin. Hampir setiap umat Islam pasti kenal dengan imam ini, pasti kenal dengan ulama ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, seorang ulama besar, salah seorang ulama dan pedangnya madhab Syafi'i, itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan juga para ulama menjelaskan salah satu manzilah, keutamaan, kedudukan yang dimiliki oleh kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu bahwa Riyadhus Shalihin dan kitab-kitab tulisan Al-Imam An-Nawawi merupakan bukti ikhlasnya beliau saat menyusun kitab-kitab yang beliau tulis. Ikhlasnya beliau dalam menyusun kitab-kitab yang beliau tulis, dari mulai Arba'in Nawawinya, demikian pula kitab ini, kitab Riyadhus Shalihinnya. Ini bukti apa? Bukti ikhlasnya beliau rahimahullahu taala dalam berdakwah, khususnya dakwah dengan tulisan. Mengapa demikian? Karena tidak hari ini, dewasa ini, hampir tidak ada satupun rumah kaum muslimin kecuali kita dapati di dalamnya ada kitab Riyadhus Shalihin. Nah, yang belum punya harus punya, Karena ini kitab yang sangat memberikan manfaat bagi kita jemaah. Kitab yang sangat luar biasa.
Kita coba sebelum masuk ke bab pertama dari kitab ini, kita coba baca muqaddimah, pembukaan yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau ini. Beliau membuka kitab ini dengan basmalah. Beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laila 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahum fi hadhihi dar, wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar wa mulazamatil itti'adhi wal iddikar, wa waffaqahum liddu'ubi fi ta'atihi wa ta'ahhub lidaril qarar wal hadri mimma yuskhituhu wa yujibu darul bawwar wal muhafadhah ala dzalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwar. Beliau membuka risalah beliau ini, membuka kitab ini dengan sebuah pembukaan yang sangat luar biasa. Menunjukkan kepiawaian beliau dalam ilmu, menunjukkan kepiawaian beliau dalam bahasa. Jadi pemilihan beliau bukan hanya muqaddimah biasa begitu saja, tapi apa? Beliau membuka muqaddimahnya dengan sebuah kalimat atau kalimat-kalimat yang diakhiri dengan huruf ra. Jadi setiap kalimatnya itu huruf ra akhirnya. Kata beliau, Alhamdulillahil wahidil qahhar. Segala puji hanya milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Belakangnya ra. Al-Azizil Ghaffar, yang Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Mukawwiril laili 'alan nahar, yang memutar-mutar langit, memutar-mutar malam kepada siang hari, yang menukar-nukar malam dengan siang. Tadhkiratan liulil qulubi wal absar, sebagai peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati dan penglihatan yang tajam. Wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal, memiliki hati nurani dan pemikiran yang benar. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi dar, yang mana dia adalah zat yang membangunkan, yang membangkitkan dari hambanya orang-orang pilihan. Lihat, orang yang mendapat taufik dari Allah berupa ilmu adalah orang-orang pilihan, jemaah. Enggak sembarangan orang, ya. Tidak sembarangan orang. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, Innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Para nabi itu enggak mewariskan harta berupa emas perak, tidak. Tidak mewariskan dinar dan dirham. Inna mawarrasul ilma. Namun yang diwariskan adalah ilmu. Warisan yang paling utama, yang paling mulia adalah ilmu. Maka ketika Allah berikan ilmu, maka enggak mungkin Allah berikan kepada sembarang orang. Hanya orang-orang yang diinginkan kebaikan, maka dialah orang yang mendapatkan ilmu. Makanya kata al-Imam, alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahadahum fi hadhihi dar. Dia adalah zat yang membangkitkan dari hambanya, dari makhluknya, orang pilihannya, kemudian Allah buat dia zuhud. Allah buat dia berpaling dari dunia, berpaling dari kenikmatan dan gemerlap dunia. Wa syaghalahum bi muraqabatihi wa idamatil afkar. Dan Allah sibukkan hamba tersebut, Allah sibukkan orang-orang pilihan tersebut dengan sikap muraqabatullah, dengan sikap merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Dan ini merupakan rukun yang paling utama dalam ibadah. Inti dari ibadah adalah muraqabatullah. Sebagaimana dikatakan oleh salah seorang guru kami, Syekh Wahid Abdul Salam Bali, hafizahullah taala. Kata beliau, ya, al-muraqabatu hiya ruknun rakinun ya fil ibadah. Muraqabatullah, sikap muraqabah, sikap merasa diawasi oleh Allah, itu adalah intisari dari ibadah. Intisari dari ibadah adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah sibukkan mereka dengan sikap senantiasa berfikir, memikirkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mulazamatil itti'adhi wal idkar, dan senantiasa mencari teladan yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa waffaqahum lidu'ubi fi ta'atih, ya, wa ta'ahubi lidaril qarar, dan Allah berikan taufik kepada mereka
Allah berikan hidayah kepada mereka, Allah berikan bimbingan kepada mereka untuk tetap teguh, untuk tetap tekun melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka taat pun itu adalah bentuk ibadah, bentuk apa? Bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taat, senantiasa taat itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mempersiapkan diri menghadapi alam akhirat, menghadapi kehidupan setelah kematiannya. Wal hadzri mimma yuskhituh, dan senantiasa waspada, berhati-hati dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan kemarahan dan kemurkaan Allah. Wa yujiba daral bawar, sehingga kalau Allah marah bisa membuat orang tersebut masuk ke dalam jahannam. Karena darul bawar ini nama lain dari neraka jahannam. Wal muhafazatu ala dzalika ma'a taghayyuril ahwali wal atwar, dan Allah berikan taufik juga kepada mereka untuk senantiasa memelihara hal tersebut, ya, bersamaan dengan perubahan yang terjadi, baik perubahan keadaan maupun perubahan kondisi. Kemudian kata Imam, ahmaduhu ablaghu hamdin wa azkahu wa ashmalah wa anma, ya, dan aku memuji Allah dengan pujian yang paling tinggi, dengan pujian yang paling suci, dengan pujian yang paling sempurna dan paling lengkap. Kemudian Imam berkata, wa asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim, dan aku al-barrul karim, dan aku, ya, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah yang maha baik dan maha mulia. Ar-Rauf ar-Rahim, yang maha belas kasih dan maha penyayang. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi kepada Allah, ya, bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa habibuhu wa khaliluh, dan dia adalah kekasihnya dan, ya, kecintaannya. Al-hadi ila siratim mustaqim, yaitu Nabi Muhammad adalah orang yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ad-da'iya ila dinin qawim, yang menunjukkan atau yang menyeru manusia kepada agama yang lurus. Salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyina wa ali kullin wa sairis salihin, dan salawat serta salam semoga tercurah kepada beliau, juga kepada para nabi yang lainnya, juga kepada keluarga beliau seluruhnya, dan akhirnya juga kepada orang-orang saleh. Amma ba'du, kemudian setelahnya kata beliau, faqad qala Allah taala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Aku tidaklah menginginkan dari mereka rizki, dan aku tidak pula mengharapkan mereka memberi makan kepadaku, kata Allah. Kata Imam An-Nawawi, wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ini adalah penjelasan dari Allah. Ini adalah penjelasan dari Allah, ya, peringatan dan pengingat dari Allah bahwasanya manusia Allah ciptakan untuk beribadah kepada Allah. Fahaqqun alaihim al-i'tina'u bima khuliqu lahu. Maka sangat pantas bagi setiap manusia untuk benar-benar memperhatikan, apa tujuan mereka diciptakan oleh Allah. Ya? Wal i'rad an hududid dunya bizahada. Dan sangat pantas bagi setiap manusia setelah tahu tujuan dia diciptakan di dunia, maka sangat pantas baginya untuk berpaling dari berbagai macam tipuan-tipuan kenikmatan dunia. Ya? Dengan cara apa? Dengan cara mensifati diri dengan sifat zahadah, dengan sifat zuhud. Zuhud artinya apa? Berpaling dari gemerlap dunia, berpaling dari kenikmatan dunia. Fa innaha daru nafadin la mahalla ikhlad. Ya? Karena sesungguhnya dunia itu adalah dunia yang fana, negeri yang fana, tidak ada keabadian di dalamnya. Wa markabu uburin wala manzilah huburin. Ya, dunia hanyalah sebatas tempat persinggahan, ya, kapal persinggahan saja, bukan tempat tinggal yang dipenuhi sukacita. Wa masyra'in fisamin wala mautin dawam,
Dan dunia itu bukanlah atau merupakan jalan yang terputus, jalan buntu, ya, bukanlah tanah air, bukanlah tempat tinggal yang berkesinambungan, bukan tempat tinggal yang bisa ditempati selama-lamanya. Ini sifat dunia, ya. Jadi Al-Imam mengingatkan kita tujuan kita diciptakan di dunia, jadi muqaddimah beliau, dan beliau ingatkan bahwasanya dunia ini hanyalah sebatas atau bersifat fana, akan segera sirna jemaah. Dunia ini sebentar. Mungkin memang di luar sana ada orang yang berusia sampai 100 tahun, 80 tahun. Namun sedikit sekali orang-orang yang memiliki usia demikian. Sebagian besar dari kita paling banter, paling lama 60 tahun, 70 tahun. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Kita tinggalkan dunia yang fana ini. Kita tinggalkan dunia yang indah ini. Kita tinggalkan dunia yang manis ini. Maka kalau kita tahu sifat dunia yang fana, sifat dunia yang segera sirna, sifat dunia yang sedikit, bahkan kita tahu dalam riwayat-riwayat yang lain, dalam dalil-dalil yang lain, bahwa sifat dunia itu apa? Ya, hina, tidak bernilai di sisi Allah. Maka sangat pantas bagi kita untuk memiliki sifat zuhud. Artinya berpaling dari, ya, gemerlap dunia, meninggalkan gemerlap dunia. Kita mengambil dunia itu hanya bagian penting saja. Bagian kita saja itu untuk bisa menggapai tujuan utama kita hidup di dunia. Jadi dunia ini, gemerlap dunia itu, kenikmatan dunia ini oleh orang-orang beriman hanya digunakan sebagai fasilitas untuk menggapai tujuan Allah ciptakan dia di dunia. Yaitu apa? Untuk ibadah. Maka ketika seorang diberikan harta yang melimpah, dia akan melihat bahwasanya surga itu mahal, gak bisa dibeli dengan harga yang murah. Maka dia beli surga dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Dia gunakan dunia yang dia dapatkan untuk menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah seorang yang zuhud dengan dunia. Bukan artinya zuhud itu pakai baju compang-camping, gak mau kerja gitu ya, diam di masjid terus 24 jam, zikir terus. Enggak seperti itu zuhud itu. Zuhud itu tidak menjadikan hati itu masuk ke dalam dunia, itu tidak masuk ke dalam hati. Itu zuhud. Zuhud itu adalah ketika seorang hanya meletakkan dunia di genggaman tangannya, tidak masuk dalam hatinya. Makanya salah satu guru kami, Ustaz Zaid Susanto namanya, salah satu dai di Jogja. Beliau berkata bahwasanya jadikan dunia itu selalu berada di genggaman tangan, dan jadikan akhirat senantiasa berada dalam hati. Ini nasihat yang sangat luar biasa jemaah. Kejar dunia hanya sebatas berada di tangan kita untuk kita gunakan menggapai akhirat. Jadikan dunia yang kita miliki, harta yang kita miliki, ya, kenikmatan yang kita dapatkan, semuanya untuk bisa menggapai akhirat. Itu maksud dari zuhud. Itu maksud dari zuhud. Tidak ngoyo. Faham ngoyo ya? Tidak sibuk, terlalu sibuk menghabiskan hampir seluruh waktunya, hampir seluruh usianya untuk ngejar harta, yang akhirnya harta tersebut, dunia tersebut akan dia tinggalkan. Yang mana akhirnya harta yang dia habiskan waktu untuk mengejarnya, setelah sepeninggal dia menjadi rebutan para ahli waris. Apakah dunia ini yang kita inginkan? Tidak seperti itu cuma. Ya. Setelah kita capek-capek ngejar dunia, setelah kita capek-capek mengumpulkan harta dunia, jadikan harta dunia itu senantiasa berada bersama kita sampai di akhirat nanti. Ya, gimana caranya? Jadikan untuk alat membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan harta yang Allah berikan, berarti Allah berikan potensi bagi kita untuk bisa beramal. Ya, karena setiap manusia itu mendapatkan potensi amal. Sebagaimana pernah Al-Imam Malik berpetuah. Al-Imam Malik berkata, innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Sesungguhnya Allah membagi-bagikan potensi amal bagi setiap manusia itu seperti Allah bagikan potensi-potensi rizki. Ya. Waruba rajulin futiha lahu fis sadaqah walam yuftah lahu fis shaum.
Bisa jadi ada seseorang, kata Al-Imam Malik, bisa jadi ada seseorang yang diberikan potensi, diberikan kemudahan untuk bisa bersodakoh karena punya harta. Orang yang nggak punya harta bisa nggak ngasih sodakoh? Bisa, Ustaz. Dengan apa? Senyum. Oh iya bisa. Ya. Tapi bukan itu maksudnya. Ya. Orang yang punya harta pastinya lebih mudah untuk bersodakoh dibanding dengan orang yang nggak punya harta. Ya. Maka ketika seorang diberikan kemudahan harta yang melimpah, dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk, diberikan potensi oleh Allah untuk apa? Untuk bersodakoh. Namun tidak diberikan kemudahan untuk berpuasa misalkan, karena punya fisik yang lemah, punya lambung yang lemah, ya, gampang apa? Sakit mah, gitu. Punya penyakit mah, punya penyakit GERD dan sebagainya, lemah tubuh. Dipakai apa namanya? Nahan lapar 5 jam sudah langsung kelimpungan, bisa pingsan. Enggak diberikan kemudahan oleh Allah dari sisi apa? Fisik, tapi diberikan potensi yang lain, apa itu? Harta, sehingga diberikan kemudahan untuk bersedekah. Wa ruba rajulin futiha lahu fis shalah wa lam yuftah lahu fis shaum. Ada juga orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa banyak sholat, tapi ternyata dia juga nggak bisa banyak puasa. Ya. Wa ruba rajulin futiha lahu fil jihad. Ada juga orang yang diberikan kemudahan untuk bisa banyak berjihad di jalan Allah. Maka pelajari, carilah, kenali potensi masing-masing yang Allah telah berikan kepada kita. Jangan anggap diri kita itu ketika Allah berikan kita banyak kesulitan, ujian gitu ya, kemudian kita bergumam, kita itu orang yang paling susah sedunia, kayaknya nggak punya kelebihan sama sekali. Enggak. Allah berikan kelebihan bagi kita. Bagi kita Allah berikan potensi masing-masing. Tinggal kita kenali apa potensi yang kita miliki. Apakah harta? Apakah ilmu? Ya? Apakah kejabatan? Ya? Apakah kekuasaan? Misalkan kita punya kedudukan di satu perusahaan gitu ya, yang membawahi banyak manusia, sejahterakan mereka. Ini jadi potensi untuk bisa mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari Allah. Potensi beramal. Atau mungkin harta nggak ada, ilmu nggak punya, kedudukan nggak ada, tapi punya fisik, bisa kuat sholat malam, bisa kuat puasa di siang hari. Gunakan potensi itu untuk beramal. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ketika para sahabat protes, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi amwalihim atau kama qal, ya. Mereka berpuasa, orang-orang yang kaya itu enak, kata orang-orang, sebagian orang-orang du'afa di kalangan para sahabat datang protes kepada Nabi. Ya Rasulullah, orang-orang yang punya harta itu enak, ya. Mereka banyak dapat pahala. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat. Mereka bisa puasa sebagaimana kami bisa puasa. Tapi mereka bisa bersodakoh dengan harta yang mereka miliki, tapi nggak kami punya. Ya. Maka Nabi SAW mengajarkan bagaimana, apa yang harus dilakukan. Nabi SAW mengajarkan zikir, ya. Tapi para sahabat yang kaya pun dengar itu zikir juga, gitu. Protes lagi mereka kepada Nabi SAW. Protes lagi kepada Nabi. Maka kata Nabi SAW menenangkan dengan apa? Masing-masing punya keadaan. Masing-masing diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkan. Jangan lihat rumput tetangga sebelah yang lebih hijau. Padahal rumput kita aja nggak keurus. Artinya apa? Manfaatkan apa yang ada dimiliki. Yang kita miliki. Yang Allah berikan. Maka setelah itu kata Imam, falihadza kana al-ayqadh min ahliha humul ubbad wa aqalun nasi fiha humuz zuhad. Oleh karena itu, orang yang membangunkan keluarganya di malam hari untuk ibadah, yaitu mereka adalah para hamba. Dan orang yang paling berakal di kalangan manusia, ya, terhadap dunia, terhadap hakikat dari dunia adalah para orang-orang yang zuhud kepada Allah. Kemudian Al-Imam membawakan ayat, ya, dari surah Yunus ayat yang ke-24 yang menceritakan atau menjelaskan serta mengabarkan kepada kita hakikat dari dunia. Ya, beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innama matsalul hayatid dunya." Permisalan kehidupan dunia itu hanyalah seperti kama'in anzalnahu minas sama,
seperti air yang Allah turunkan, yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi, maka air itu pun membasahi tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi. Mimma ya'kulun nas wal an'am, di antara tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh tersebut ada yang dimakan oleh manusia, ada dimakan oleh hewan-hewan ternak gitu ya. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, sampai ketika al-ard, bumi ini ya menggunakan perhiasannya. Maksudnya para ulama, al-ard di sini adalah ahlul ard. Ya. Berarti maknanya sampai para penduduk bumi sudah memanfaatkan segala perhiasan yang ada di bumi. Ya. Sampai bumi ini menjadi indah, dipenuhi oleh perhiasan, dan para penghuni bumi menganggap bahwasanya mereka menguasai bumi ini. Mereka menganggap apa? Mereka lah yang berkuasa menguasai bumi ini. Maka kata Allah, ataha amruna lailan aw nahara, maka datanglah keputusan dari kami, datanglah azab dari Allah baik di malam hari maupun di siang hari. Faja'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams, maka kami jadikan mereka ya tanaman-tanaman laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, tanaman-tanaman yang sudah dipotong ya, seakan-akan mereka tidak pernah tumbuh sama sekali sebelumnya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun, demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami bagi kaum yang berfikir. Ya. Maka kaum yang berfikir akan senantiasa melihat bagaimana hakikat dunia ini. Dan ayat yang bermakna seperti ini banyak sekali. Kemudian kata Imam membawakan sebuah syair. Ya, kata beliau, walaqad ahsanal qail, sungguh telah benar orang yang berkata, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, hamba-hamba yang pintar. Mereka talak, mereka ceraikan dunia karena mereka takut terhadap ujian yang ada di dalam dunia. Karena dunia ini penuhi oleh ujian, dipenuhi oleh kekacauan. Ya. Nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana. Mereka pun melihat, meneliti hakikat dari dunia ini, sehingga akhirnya mereka pun mengetahui bahwasanya dunia bukanlah tempat tinggal bagi orang yang hidup. Enggak layak dijadikan tempat tinggal bagi orang yang hidup, karena dunia hakikatnya apa? Persinggahan. Enggak pantas jadi tempat tinggal. Hanya gunakan dunia ini ya sebagai persinggahan. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Maka orang-orang tersebut akan menganggap seakan-akan dunia ini sebagai gelombang besar di lautan, dan mereka jadikan amal yang soleh sebagai perahu untuk menyelamatkan mereka. Ini perumpamaan yang sangat luar biasa jemaah. Dunia itu seperti apa? Seperti gelombang di lautan, ya, gelombang tinggi, dan kita bisa selamat dari gelombang tersebut dengan apa? Dengan menaiki kapal laut, menaiki perahu, sehingga dengan itulah kita bisa selamat. Apa perahu yang kita naiki di dunia ini? Amal soleh. Maka dengan amal soleh kita akan selamat. Azannya belum selesai mukadimahnya. Biasanya gimana? Selesai azan atau azan dulu apa gimana? Apa udahan kajiannya? Kayaknya Ana minta waktu beberapa menit ya. Azan dulu apa lanjut dulu? Oh belum azan. Berarti di masjid lain jamnya kecepatan. Baik. Fa idza kana haluha ma wasaftuha, maka apabila kita dapati atau kita telah ketahui keadaan dunia ini sebagaimana yang aku sifati, kata beliau. Wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu, dan kita tahu juga keadaan kita masing-masing dan tujuan kita diciptakan di dunia ini sebagaimana yang aku telah jelaskan tadi. Fa haqqun 'alal mukallafi an yadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar, maka sangat patut bagi seorang ya yang mendapatkan beban syariat dari Allah agar dia bermadhab ya dengan madhabnya orang-orang baik, bermadhab dengan madhabnya orang-orang yang baik. Wa yasluku maslaka ulin nuha wal absar, dan dia meniti jalan orang-orang yang ya memiliki pengetahuan dan memiliki penglihatan atau
ya, memiliki penglihatan yang tajam. Wa yata'ahabbu lima asyartu ilaih, dan dia senantiasa mempersiapkan diri terhadap apa yang aku isyaratkan, yaitu kehidupan setelah kematian. Wa yahtammu bima nabbahtu alaihi, dan dia senantiasa memperhatikan apa yang aku peringatkan tadi. Wa aswabu tariqin lahu fi dzalik wa arsyadu ma yasluku minal masalik, ya, dan yang paling baik, jalan yang paling bagus dalam hal tersebut, dan jalan yang paling menunjukkan kepada kebaikan pada jalan-jalan tersebut, yaitu apa? At-ta'addubu bima sahha 'anin nabiyyina sayyidil awwalin wal akhirin. Untuk bisa mendapatkan kebaikan tadi yang disebutkan oleh penulis, maka yang paling baik, jalan yang paling benar adalah mengikuti jejak akhlak, mengikuti jejak dan jalan hidup suri tauladan terbaik, yaitu yang berdasarkan apa yang benar, yang sahih dari Nabi SAW, penghulunya orang-orang yang awal maupun orang-orang yang akhir. Wa akramu as-sabiqina wal lahiqin, ya, yang mana manusia yang paling mulia baik di antara orang-orang yang datang terdahulu maupun orang-orang yang datang belakangan. Shalawatullahi wassalamu alaihi wa ala sairin nabiyyin, yang semoga salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala senantiasa terlimpah kepada beliau dan kepada para nabi yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa qad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi kata penulis, setelah itu penulis membawakan alasan beliau kenapa menulis kitab ini. Ya. Beliau berkata, dan sungguh Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat kedua. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian, ya, untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan. Jadi tujuan utama penulis menulis kitab ini apa? Untuk ta'awun sesama kaum muslimin dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa qad shahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahi wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Dan juga telah sahih datang dari Rasulullah SAW hadis yang mana beliau bersabda, dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi sekali lagi, penulis menulis kitab ini tujuan utama yang pertama adalah untuk saling tolong menolong antar sesama kaum muslimin. Ya. Kemudian tujuan yang kedua, beliau membawakan hadis selanjutnya, wa annahu qala, dan Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Ya. Yaitu kata Nabi SAW, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala semisal orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Berarti tujuan utama yang kedua yaitu agar orang bisa mengikuti kebaikan yang ditunjukkan oleh beliau rahimahullah. Ya, beliau bawakan hadis yang lain. Wa annahu qala, Nabi SAW bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menunjukkan, yang menyeru manusia kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala-pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti beliau, mengikuti dia. Tidak akan dikurangi pahala itu sedikit pun dari mereka. Seorang yang menunjukkan kebaikan, ada orang yang mengikuti 10 orang, maka dia mendapatkan pahala semisal 10 orang yang mengikutinya. Bayangkan kalau yang mengikuti lebih dari itu. Ya. Bayangkan yang mengikuti lebih dari itu dan terus konsisten dengan apa yang kita tunjukkan berupa kebaikan dan ketaatan. Juga sabda Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu an, ya, dalam sebuah hadis yang cukup panjang, yang mana Nabi SAW bersabda, fa wallahi, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Demi Allah, ya, tidaklah ada seorang yang mendapatkan hidayah, ya, dari Allah karena sebab engkau seorang pun, kata Nabi SAW, ya, itu lebih baik daripada humurin na'am, lebih baik daripada, ya, unta warna merah, unta merah. Yang mana zaman itu unta merah adalah tunggangannya para bangsawan. Ya, jadi tunggangan yang paling mahal, hewan yang paling mahal itu unta merah. Ya, kalau zaman sekarang kalau dianalogikan, kalau boleh dianalogikan, ya, sport car gitu ya. Mobil-mobil sport, mobil-mobil yang mungkin dalam mimpi aja nggak masuk gitu. Ya. Dalam mimpi kita aja nggak masuk mimpi kita gitu ya. Mobil-mobil yang mahal, ya. Mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan yang mahal. Faro'a itu,
Maka oleh karena itu kata Al-Imam, aku memandang agar aku bisa mengumpulkan ya secara ringkas hadis-hadis yang sahih, mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ilal akhirah. Yang mencakup atau hadis-hadis tersebut yang mencakup ya dan bisa menjadi jalan bagi orang yang mengamalkannya menuju akhirat. Tujuan beliau menuliskan kitab ini tadi yang pertama untuk saling ta'awun sesama muslim, yang kedua agar beliau bisa mendapatkan pahala orang yang mengikuti petunjuk yang beliau tunjukkan, dan yang ketiga agar ya mengajarkan atau menunjukkan manusia jalan menuju akhirat. Wa muhassilan li adabihil batinati wadh-dhahirah, dan juga untuk bisa menghasilkan adab-adab dari Nabi SAW baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Jami'an ditarghibi wa tarhib, yang kitab tersebut atau ringkasan tersebut mencakup perkara-perkara yang bisa memotivasi manusia untuk beramal dan juga bisa memberikan peringatan kepada manusia. Wasair anwa'il adabi salikin, dan juga ya amal-amal yang lain, macam-macam adab-adab yang lain. Maka di antaranya ya penulis memasukkan hadis-hadis, di antaranya hadis-hadis tentang zuhud. Ya, hadis-hadis tentang zuhud, menolak sikap menolak kepada ya, gemerlap dunia. Jadi bukan menolak nikmat dunia, tapi apa? Menolak gemerlapnya dunia yang melalaikan dari akhirat. Wariyadat an-nufus, dan latihan bagi jiwa. Makanya sebagian ulama mengatakan riyadhus shalihin ini dari kata riyadah. Ya, artinya kitab ini dijadikan latihan bagi orang-orang yang saleh. Diharapkan bisa jadi latihan bagi orang-orang yang saleh. Ya, walaupun sebagian lagi mengatakan riyad itu artinya dari kata raudhah. Raudhah jamaknya riyad. Raudhah artinya taman. Maka riyadhus shalihin artinya taman-taman orang-orang yang saleh. Dua-duanya bisa kita gunakan maknanya. Ya, dua-duanya bisa kita gunakan maknanya. Wa tahdzib al-akhlaq. Demikian pula ya diharapkan hadis-hadis tersebut bisa membenarkan akhlak. Wa taharatil qulub wa ilajuha. Dan hadis-hadis yang bisa mensucikan jiwa, mensucikan hati dan mengobati hati. Jadi kita akan dapati hadis-hadis itu ya. Wasiyanatul jawarih wa izalatu i'wijajiha. Dan juga yang hadis-hadis yang bisa melindungi anggota badan, melindungi ibadah dan meluruskan atau menghilangkan kebengkokan dalam ibadah. Wa ghairu dzalika min maqasidil arifin, dan yang lainnya dari maksud-maksud orang-orang yang arif. Wa altazimu fihi, dan ini yang jadi catatan kita, catatan penting ya. Kata Imam Nawawi, wa altazimu fihi an la azkura illa haditsan sahihan minal wadihat. Ya. Dan aku berazam, aku beriltizam, aku memaksakan diri untuk tidak menyebutkan kecuali hanya hadis yang sahih. Namun nanti kita akan bandingkan juga ya, karena ada sebagian penilaian hadis-hadis yang dianggap sahih oleh Imam An-Nawawi, tapi ternyata sebagian ulama mengatakan hadis ini mungkin diperselisihkan gitu ya. Mudhafat ilal kutubis sahihatil masyhurah, yang mana hadisnya itu disandarkan kepada kitab-kitab yang sahih yang dikenal oleh kita. Mungkin mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, Al-Jami' ya, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ya, dari kitab-kitab induk itulah diambil hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Wa usaddirul abwab bil Qur'anil aziz bi ayatin karimat. Dan ini yang ciri khasnya Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kata beliau, dan aku mulai setiap bab ya dengan ayat-ayat yang mulia dari Al-Qur'anul Aziz. Dari Al-Qur'anul Aziz. Dan aku ya menghiasi di dalamnya apa yang dibutuhkan. Baik berupa syakal, harokat. Misalkan ada kata-kata yang membutuhkan harokat, maka al-imam memberikan harokat. Atau juga kata beliau syarah maknan khafi, atau juga penjelasan makna yang ringan. Jadi kalau ada kalimat yang gharib, kalimat yang asing dari hadis Nabi SAW, maka beliau berikan penjelasan. Biasanya begitu. Jadi kalau beliau setelah menyebutkan hadis, kemudian ada kalimat-kalimat yang mungkin perlu diberikan penjelasan, maka beliau beri syarahnya. Nanti kita akan dapatkan hal tersebut.
bin nafais min tanbihat, ya, berupa perkara-perkara yang berharga, ya, perkara-perkara atau peringatan yang merupakan hal-hal yang berharga. Kemudian kata beliau, wa idza qultu fi akhir hadis, dan kalau aku berkata dalam akhir hadis, muttafaqun alaih. Di akhir hadis misalkan beliau berkata muttafaqun alaih, maka maknanya kata beliau rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para ulama jelaskan, ya, kalau dikatakan muttafaqun alaih berarti riwayatnya ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini yang perlu diingat oleh kita ketika kita dapati hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kemudian kata beliau, wa arju in tamma hadzal kitab an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ilal khairat. Dan aku berharap kalau kitab ini selesai, berarti beliau susun kitab mukadimah ini sebelum selesai gitu ya, sebelum menyelesaikan kitab beliau tulis dulu mukadimahnya karena beliau ingin menjelaskan metodologi beliau dalam menyusun kitab ini. Maka kata beliau kalau kitab ini selesai, ya, karena sebagian ulama ada yang kalau menulis kitab enggak selesai, keburu meninggal misalkan gitu ya. Kayak misalkan Imam Syekh Utsaimin, ya, beliau mensyarah walaupun bukan bentuknya kitab tapi akhirnya dikitabkan oleh para muridnya. Beliau memberikan penjelasan, ya, tafsir Al-Qur'an. Qadarullah tidak sampai 30 juz, ya, tidak sampai selesai. Bersisa beberapa surah. Keburu meninggal beliau. Jadi banyak para ulama seperti itu juga. Ya. Jadi kata beliau, kalau kitab ini selesai disusun, maka semoga bisa menjadi perkara yang menggiring orang yang memperhatikan kitab ini menuju kebaikan. Hajizan lahu min anwa'il qaba'ihi wal muhlikat, dan juga bisa mencegah dari berbagai macam keburukan dan perkara-perkara yang membinasakan. Kemudian kalimat yang akhirnya ini yang perlu kita ingat ketika mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, karena ini wasiat beliau, wasiat penulis. Kata beliau, wa ana sa'ilun akhon intafa'a bihi bi syai'in minhu an yad'u li wa li walidayya wa masyayikhi wa sa'iri ahbabina wal muslimina ajma'in. Dan aku meminta kepada saudara yang mengambil manfaat dari kitab ini, yang mengambil manfaat dari kitab ini agar dia mendoakan aku dan mendoakan kepada keluargaku, kedua orang tuaku, mendoakan guru-guruku dan orang-orang tercinta kami dan orang-orang muslim secara keseluruhan, ya. Ini adalah wasiat beliau. Makanya kalau kita lihat muqaddimahnya Imam Syekh Al-Utsaimin ketika memberikan penjelasan ini, di akhir beliau menyebutkan doa ini, ya. Beliau mendoakan kebaikan bagi penulis dan juga pembaca secara keseluruhan. Kemudian kata beliau, wa 'alallahil karimi i'timadi, dan hanya kepada Allah yang mulia aku bersandar. Inilah sikap seorang muslim, jemaah. Harus benar-benar menyandarkan diri kepada Allah. Wa ilaihi tafwidhi wa isnadi, dan hanya kepadanya aku menyerahkan segala urusanku. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Dan hanya cukuplah Allah bagiku dan sebaik-baik wakil, ya, dan tidak ada daya serta upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini muqaddimah dari penulis, ya, yang masya Allah walaupun muqaddimahnya cukup singkat namun memberikan banyak atau bisa kita ambil beberapa atau banyak faidah dari, ya, muqaddimah beliau ini. Maka insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu babul ikhlas wa ihdarun niyyati fi jami'il a'mali wal aqwal al-barizati wal khafiyah, ya. Ya, bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat pada setiap amal, ya, dan pada setiap amal dan juga ucapan baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Insyaallah kita akan bahas, ya, bagaimana atau dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis beserta penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala untuk pertemuan kita kali ini sebagai muqaddimah pembukaan. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Atau ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada kita langsung tutup, ya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Naktafi bihadzal qadar bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.